Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan MK Production. Kali ini kita akan memberikan tips untuk membuat file PDF output dari Simple FM. Terkadang kita memerlukan sebuah file PDF untuk perencanaan pembelajaran mendalam sehingga bisa di-share atau hanya dalam bentuk file PDF. Inilah sekolah menuntut kita untuk memberikan pengumpulan dari tugas membuat perangkat pembelajaran atau perencanaan pembelajaran mendalam. Pertama, kita akan mengkolaborasikan antara Microsoft Word dengan Microsoft Excel. Yang pertama kita sediakan file atau lembar dokumen dari Microsoft Word, di mana layoutnya itu didesain size-nya, ya, kita masuk ke color margin. Size-nya ini vivernya adalah A4 gitu ya. Kemudian yang kedua, margin top, ya, top margin itu dikondisikan 1 cm atau 10 mm. Semuanya 10 mm. Oke. Oke. Nah, kita sudah punya file kosong atau lembar kosong dari Microsoft Word yang akan diisi oleh gambar dari Microsoft Excel, output dari Simple RPM. Baik, kita coba, Bapak Ibu, teman-teman, kita susun sesuai dengan pola dokumen dari perencanaan pembelajaran mendalam. Kita mulai dari cover. Ya. Kita berikan perintah Ctrl V. Kemudian kita berikan perintah screen shot, ya, seperti ini. Jadi kita ambil screennya saja, tidak dicetak, tapi kita ambil. Oke, selesai. Kemudian kita ke Microsoft Word, kemudian kita paste, ya, paste biasa boleh, paste image juga boleh. Nah, oke, sekarang sudah masuk ke Microsoft Word gambarnya. Sini. Ya, kita bisa perbesar sedikit. Nah, oke. Lembar cover pertama masuk ke Words. Kemudian kita lanjutkan dengan halaman kedua dari cover tentang lembar pengesahan. Kita print screen lagi. Oke. Kemudian kita beralih ke Microsoft Word, kemudian kita paste image atau paste seperti biasanya. Ya, seperti ini. Oke. Halaman kedua selesai. Sekarang halaman ketiga. Ya, halaman ketiga, ya, adalah daftar isi atau komponen dari perangkat perencanaan pembelajaran. Siap. Kita kembali ke Words, ya. Kemudian di paste image. Nah, seperti ini. Jadi ini mudah sekali Bapak Ibu teman-teman, ya. Pasti ada yang bertanya, pada waktu print screen itu pakai apa? Ya. Kan tidak bisa langsung seperti apa yang tampil ketika Bapak Ibu teman-teman menekan tombol print screen. Ya, biasanya seluruh layar terambil. Bapak Ibu teman-teman bisa menggunakan sniping tool, ya. Fasilitas ini ada di Microsoft Windows. Ya, seperti ini. Ini sniping tool namanya. Sniping tool ini mengambil gambar, ya, mengambil gambar yang ada di layar. Kita coba. Nah, sekarang kita coba lembar berikutnya, ya. Setelah cover kita ambil CP. Ya, jadi ada CP. Karena di sini di cover ini, kita ulangi. Di cover ini salah satu komponen pertamanya adalah CP, ya. CP, kemudian kalender pendidikan. CP,
klik CP ya, ini. Kemudian kita rapikan dulu, kosongnya kita hidden. Oke. Kemudian kita beri perintah Ctrl V. Nah, seperti ini. Setelah itu di sniping tool Bapak Ibu bisa klik new. Oke. Kemudian setelah new diberikan cropping area. Setelah itu tersimpan di sniping tool. Ya, tersimpan saja, tidak perlu kita simpan, tetapi kita paste di Microsoft Word tadi. Ya, dipaste di Microsoft Word, home, paste image. Nah, kecil, kita besarkan ya. Kita tarik karena ini image, tentunya tidak, kadang-kadang tidak sesuai. Ya, enggak apa-apa. Lanjut ya. Dilanjutkan lagi ke bagian alokasi waktu. Bapak Ibu boleh pilih kalender ya, kalau memang diperlukan kalender pendidikan, Bapak Ibu bisa print ini. Tapi sebelumnya Bapak Ibu tentunya sudah mengatur kalender pendidikan otomatis ini yang diberikan oleh fasilitasi simbol RPM. Ya, kita coba ini print. Baik, seperti ini. Kemudian kita print screen lagi. Ya. Saya menggunakan print screen fasilitas dari Microsoft Windows versi 11 ya. Oke, sudah kita ambil. Kemudian kita kembali ke Microsoft Word. Baik, paste image. Seperti ini posisinya. Atau bisa kita putar Bapak Ibu, teman-teman ya. Ini bisa kita putar. Kita bisa memutar image ini supaya selaras dengan bentuknya. Ya, selaras dengan bentuknya. Di wrapping dulu boleh. Kemudian boleh diputar, dirotasi gitu ya. Seperti ini. Nah, seperti ini dirotasi sehingga filenya landscape, tetapi kertas kita masih dalam posisi dalam posisi portrait ya, seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi filenya tetap gambarnya dibuat landscape walaupun kertasnya posisinya portrait ya. Tapi dalam posisi semula juga boleh seperti tadi. Baik, setelah kalender pendidikan kita akan ambil dokumen analisis waktu. Ya, ini kita ambil dokumen ini. Kita tidak perlu tampilkan nama kepala sekolah, ya repot nanti. Oke, kita print screen, kita print, berikan Ctrl V, kemudian kita print screen. Nah, seperti ini kita ambil, kemudian kita tempatkan lagi di sini. Ya. Kemudian kita ambil lagi data berikutnya, misalkan tentang tidak usah semua, kita masukkan dalam dokumen. Contohnya dalam dokumen ini simple RPM hanya merekomendasikan boleh nih analisis materi, indikator, kerangka. Ini analisis ini mungkin tidak terlalu penting untuk dilampirkan. Kita lampirkan saja misalnya alur tujuan pembelajaran atau silabus. Ya, kita bukan bisa langsung ke KKTP boleh ya. Misalkan kita tampilkan KKTP saja. Nah, ini kita tampilkan. Sebelumnya kita kosongkan dulu, hidden dulu. Oke, ada 3 lembar dari KKTP. Ya, kita ambil semua, nggak apa-apa. Print screen. Kemudian masuk ke Word lagi. Kembali ke Excel halaman kedua dari KKTP. Kita ambil lagi. Oke, kita kembali ke Word. Kembali ke Excel lagi halaman ketiga. Kita print screen, ambil lagi, kembali ke Word, paste. Selesai KKTP kita lampirkan dalam dokumen ya. Sekarang kita ambil yang lain, yaitu ATP. ATP kita ambil ya, ini sudah kita rapikan. Ctrl V, print screen, copy paste. Oke,
pindah ke Words ya. Kemudian kita ambil lagi halaman keduanya, print screen. Setelah itu kita kembali ke Word lagi. Oke. Nah, oke, seperti ini. Ini bisa kita putar sebenarnya juga pada fasilitas arrange. Nah, kita putar. Ya, kemudian kita tarik supaya menyesuaikan lembar kerja di rewards. Kemudian yang ini juga kita putar, arrange, rotation left 90 derajat. Ya, seperti ini. Oke. Wah, terlalu banyak kita tarik, kita kurangi. Ya, seperti ini. Nah, kita lihat dokumen kita cantik banget ya. Mulai dari depan, cover, judul, lembar pengesahan, kemudian CP, ada kalender, ada lokasi waktu, ada KKTP, kemudian ada silabus. Baik, seterusnya kita ambil modul ajar ya, modul ajar atau mungkin program tahunan dulu ya. Program tahunan kita ambil ya, Ctrl V, print screen, di blok, kemudian kembali ke Words, simpan ya, diatur, kemudian kembali ke Excel lagi, kita ambil yang program semester ya, print screen. Oke, ini memerlukan ketelatenan ya, walaupun biasanya ada fasilitas sebenarnya di sini untuk menggabungkan, membuat file PDF, tetapi prosesnya agak lama ketika penggabungan. Dia fasilitas yang saya sediakan di aplikasi hanya untuk satu lembar atau satu dokumen. Ya, agak sulit membuat untuk seluruh dokumen menjadi satu file. Oke, ini semester 1. Kita ambil sekarang semester 2 ya, semester 2 nya diambil, kemudian Ctrl P, kemudian print screen. Oke, sudah print screen. Selesai kita mengambil data program semester ya, di arrange, putar, left, kita tarik. Oke. Baik Bapak Ibu, sekarang kita tampilkan modul ajarnya. Ya, biar Bapak Ibu saya ingin tunjukkan bahwa layout dari penyusunan. Nah, kita ambil modul ajar 1. Modul ajar 1 dengan 4 lampiran pertemuan ya. Modul ajar 1 ada 4 lampiran pertemuan ya. Ini ada 4 lampiran. Jadi satu modul 4 pertemuan gitu ya. Kita ambil ini bagian depan, print screen. Kemudian kita paste di Words. Oke. Ya, setelah itu kita ambil kegiatan pengalaman pembelajarannya, ada 4 ya. Kita ambil, ada di menu pengalaman pembelajaran. Oke. Pada pertemuan pertama, ini pertemuan pertama sudah tampil. Kita ambil, print screen. Oke. Kita sudah print screen, kemudian kita kembali ke Word, kita paste. Mohon maaf, ini salah pastenya. Pastenya harusnya setelah modul ajar. Paste, kemudian kita tarik, kondisikan ya. Kalau ini boleh kita taruh di tengah ya. Oke. Sekarang pertemuan kedua. Pertemuan kedua kita ambil P2 ya. P2 kita kita rapihkan. Siap. Ini kurang lebar, kita lebarkan sedikit jadi 50, kurang kita jadikan 60. Kadang aplikasi tidak pas betul memberikan pola. Ini seperti ini sudah. Ini terlalu lebar, kita kecilkan lebar barisnya menjadi 75 misalkan. Nah, kita coba. Nah, sudah seperti ini. Kita print screen pertemuan kedua, kemudian kita paste di dokumen ya. Oke, sekarang kita ambil pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga kita rapihkan. Oke, Ctrl P, print screen kita ambil. Baik,
masuk lagi ke Word, paste satu lagi, pertemuan keempat. Ya, pertemuan keempat dari modul 1. Ya. Oke, sudah. Kita Ctrl V, kemudian print screen. Oke, selesai modul 1 kita buat. Kita akan melanjutkan ke modul kedua, ya. Ya, modul kedua. Jadi setelah ini modul 1 tentang bilangan berpangkat selesai kita buat. Lampirannya ada 3 pengalaman pembelajaran. Dilanjutkan dengan modul kedua. Jadi kita kembali ke modul ke perencanaan pembelajaran. Jadi tidak meneruskan dulu. Kembali ke sini lagi. Nah, ini modul 2-nya kita ambil. 3 pertemuan kita rapihkan. Oke. Sudah tampil, Ctrl V, print screen. Ya. Oke, print screen sudah selesai. Kembali ke Word. Nah, seperti ini. Ini ada tiga modul, tiga RPP, yaitu P1M2 kita ambil dari pengalaman pembelajaran. Ya, dari pengalaman pembelajaran ini kita ambil P1M2 pada pertemuan kelima. Nah, pertemuan kelima ini kodenya adalah P1M2. Pertemuan pertama pada modul kedua. Ini kita rapikan. Baik, sudah. Ctrl P, print screen. Oke, paste. Dan seterusnya Bapak Ibu teman-teman. Jadi setiap modul dilampirkan pengalaman pembelajaran. Setiap modul dilampirkan pengalaman pembelajaran setiap pertemuan. Setelah selesai semua, ya sebanyak 1 tahun pertemuan, ada 26 pertemuan dengan 6 modul. Kita simpan file ini yang di Word, ya save as. Kemudian tempatkan di mana posisinya? Ya, misalnya di My Document gitu. My Document dengan nama perangkat, ya, perangkat matematika 10. Kemudian save as tipenya bukan Word tapi PDF. Ya, file tadi kita simpan dalam bentuk PDF. Kita save. Oke, selesai. Selesai, kita lihat adakah di My Document. Siap. Nah, ini ada perangkat matematika 10. Kita buka. Nah, ini adalah perangkat yang kita buat. Teman-teman, perangkat yang kita buat. Baik. Nah, ini udah lembar pertama dalam bentuk file PDF. Terus sampai lembar terakhir. Nah, kalau Bapak Ibu teman-teman mau sekaligus tanda tangan, Bapak Ibu silakan insert tanda tangan digital di sini, sehingga ketika di print atau dikumpulkan pada pihak sekolah dalam bentuk PDF. Ada beberapa sekolah yang mengumpulkan tugas perangkatnya dalam bentuk PDF, tidak dalam bentuk printout sebagai paperless, efisiensi dari penggunaan dana. Demikian Bapak Ibu teman-teman sekalian semua, bagaimana kita membuat file PDF dari output Simple RPM. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.